Selamat berjumpa Ibu dosen yang terhormat, para mahasiswa sekalian, dan Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita akan membahas tentang anak dengan gangguan kecemasan. Sebagai guru, kita mungkin sering menemui beberapa anak yang mengalami kecemasan. Tentu saja anak memiliki perasaan tersebut dalam derajat yang berbeda-beda. Akan tetapi, jika anak mengalami perasaan tersebut terus-menerus, maka itu akan menghambat anak dalam berbagai hal. Perasaan cemas dan takut hanya beberapa dari perasaan yang pada tingkatan tertentu dapat dikategorikan dalam gangguan emosi. Anak dengan gangguan emosi diartikan sebagai pengalaman kecemasan yang berlebihan melemahkan kita. Anak yang memiliki gangguan kecemasan memiliki perasaan takut pada taraf yang mengganggu dalam fungsi hariannya, seperti dia tidak mau ke sekolah, dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, dia susah tidur. Nah, penyebab gangguan kecemasan sendiri adalah insecurity. Penyebab utama dari kecemasan adalah kurangnya perasaan aman di dalam diri anak. Yang kedua, perasaan bersalah. Anak merasa sangat cemas ketika mereka percaya bahwa mereka telah bertingkah laku buruk. Yang ketiga, model dari orang tua. Orang tua yang pencemas akan menghasilkan anak yang pencemas pula. Dan yang keempat, frustasi yang berlebihan. Ketidakmampuan mencapai berbagai tujuan mendatangkan frustasi pada anak dan menghasilkan kecemasan. Apa karakteristik anak dengan gangguan kecemasan? Yang pertama, sistem fisik. Anak menjadi jantungnya berdebar-debar, keringat banyak. Dan yang kedua, sistem kognitif. Sulit fokus pada kegiatan. Yang ketiga, sistem tingkah laku. Dia merasa gemetar. Nah, strategi apa untuk anak dengan gangguan kecemasan? Cognitive behavior therapy mengatasi semua gangguan kecemasan karena umumnya berasal dari berpikir yang salah. Nah, kita perlu melakukan strategi seperti ini. Menerima anak dan menenangkan hatinya, menggunakan bermacam-macam strategi untuk mengatasi kecemasan. Mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya, meningkatkan pemahaman. Nah, pihak-pihak yang menangani anak ini adalah orang tua, guru, dan tenaga profesional. Anak dengan separation anxiety disorder. Anak dengan separation anxiety disorder menampilkan kecemasan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan usianya. Penyebab separation anxiety disorder yaitu penyebab yang berkaitan dengan faktor genetik, berhubungan dengan gaya pengasuhan orang tua, cara berpikir anak yang salah, adanya pengalaman traumatis, dan adanya insecure attachment. Karakteristik anak dengan separation anxiety disorder yaitu terdapat gejala yang bervariasi. 1. Dimensi intensitas, 2. dimensi kerusakan, dan 3. dimensi fleksibilitas. Terdapat 3 penanganan yang dapat diberikan. Yang pertama, behavioral therapy merupakan salah satu bentuk penanganan yang berfokus pada perilaku yang nampak tanpa mempertimbangkan penyebab dari separation anxiety disorder pada anak. Nah, cognitive behavioral therapy merupakan gabungan antara pendekatan tingkah laku, terapi kognitif. Yang terakhir adalah family therapy, merupakan bentuk penanganan terhadap anak dengan separation anxiety disorder ketika orang tua memiliki ketakutan yang berlebihan tentang keselamatan dan kemandirian anak. Nah, pihak-pihak yang menanganinya adalah orang tua, guru, maupun tenaga profesional. Anak fobia. Reaksi fobia merupakan ketakutan yang intens dan tidak rasional terhadap objek atau kejadian tertentu dan tidak membahayakan. Macam-macam fobia sendiri adalah 1. Spesifik fobia, yaitu terdapat objek-objek yang menjadi sumber ketakutan. Binatang, serangga, objek dalam lingkungan alam, misalnya takut ketinggian, kegelapan, badai, atau air, dan kejadian melihat darah atau luka. Atau situasi spesifik seperti naik pesawat terbang, melintasi jembatan atau ruang tertutup, bahkan mendengar suara keras atau melihat seseorang dengan kostum tertentu. Yang kedua adalah sosial fobia, yang merupakan ketakutan yang nyata dan terus-menerus terhadap situasi sosial.
Yang ketiga, schoolphobia adalah anak mengalami gangguan yang irasional terhadap beberapa aspek dari situasi sekolah. Karakteristik anak yang mengalami fobia adalah adanya ketakutan yang nyata pada situasi tertentu. Objek atau situasi yang ditakuti menyulut respon kecemasan. Objek atau situasi yang ditakuti itu secara aktif dihindari atau di luar kewajaran. Ketakutan itu berlangsung terus-menerus dan bahkan penyebabnya bisa mengalami distress klinis. Nah, strategi apa untuk mengalami anak yang fobia ini adalah yang diterapkan terapi tingkah laku atau behavioral dan kognitif behavioral terapi. Terapi tingkah laku dapat berupa desensitisasi sistematis, latihan disertai dengan penguatan atau model hidup. Anak menilai pengalaman yang membangkitkan kecemasannya dari bentuk yang sangat intens hingga kurang intens. Nah, setelah itu anak diinstruksikan untuk rileks hingga akhirnya dia dapat melewati titik kecemasannya tertinggi. Nah, pihak yang dapat membantu anak dengan gangguan ini adalah orang tua, guru, dan tenaga profesional. Nah, para mahasiswa sekalian dan ibu dosen yang terhormat serta bapak ibu, sekian dari presentasi kami pada saat ini. Sampai berjumpa lagi.